Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Raka. Perkenalkan nama saya Andi Ananda Rizky. Dan saya Hilarius Bagus Ardasanjaya, dan kami akan mempresentasikan ESP32 Cam Motion Sense Based Control Camera, atau bisa disingkat Smart CCTV. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk CCTV dengan harga murah, bisa dipasang di kos-kosan atau untuk anak kosan yang biasanya di dalam di dalam kosannya itu kamarnya cenderung rendah ya, cuma kunci doang, habis itu bisa dibobol. Nah, kita akan mulai dari bahan-bahannya ya. Nah, bahan-bahan utamanya di sini nih hanya ESP32 Cam dan dashboard USB yang harganya saya cek di Tokopedia itu sekitar 100 ribuan, 101 ribu kalau nggak salah. Dan juga di sini ada dua sensor pilihan ya. Ada peer sensor yang harganya 40 ribuan dan juga ada ultrasonic sensor atau HC SR04 sensor. Nah ini itu harganya cuma 12 ribuan. Dan tergantung mobil yang mana dan juga kabel jumper untuk menghubungkan antara sensor dengan ESP32 cam and dashboard USB-nya. Nah, ini memiliki beberapa keuntungan ya. Tentu aja efisiensi dalam penyimpanan dan juga biaya. Karena tahu sendiri kan kalau CCTV itu pasang 6 kamera itu sampai 3 juta sampai sekarang. 3 juta sampai 5 jutaan 6 kamera. Itu sama server dan lain-lain sebagainya. Tapi ini cuma paling habis maksimal tuh 150 ribuan ya, sama kabel jumper dan lainnya. Dan sedangkan ini juga penggunaan kameranya lebih diefektifkan, jadi kameranya nggak nyala terus. Dan tentu bila barang elektronik tidak dipancar menyala terus, itu akan lebih awet ya. Dan juga ini penyimpanannya universal, jadi bisa di cloud, bisa dikirim lewat Telegram, bisa juga dengan memory card, bisa dipasang langsung di ESP32 cam kameranya ini. Nah ini dalam codingannya ini lebih dominan logic gate-nya OR ya. Cuma kalau misalkan if itu berhubungan dengan AND dan OR, biasanya kalau misalkan if else ya, if dan else. Tapi ini if dua-duanya berarti lebih ke AND, tapi hanya untuk istilahnya menambah wawasan aja bahwa codingan if itu berhubungannya dengan AND dan OR. Dan ini berhubungan dengan gerbang logika. Gerbang logikanya berhubungan dengan codingan if ini. Nah, ini beberapa kekurangannya ya, yaitu kekurangannya itu adalah low resolution in kamera. Jadi kameranya itu cuma 2 megapiksel, tapi ini kamera keamanan ya. Jadi bisa 2 megapiksel pun juga kualitasnya paling sama kayak yang direkaman di laptop ini ya. Jadi ya nggak terlalu buruk lah. Masih bisa mengenali wajah orang. Dan juga kurangnya pengembangan karena ya ini cuma proyek DIY ya. Cuma proyek istilahnya buat proyek kecil-kecilan nih. Dan nggak terlalu menarik juga kalau misalkan dirisetkan. Padahal ini potensinya banyak buat PKM dan macam-macam itu banyak. Dan juga ini bakal menggunakan banyak memori kalau misalkan banyak gerakan di tempat tersebut itu. Jadi ini cuma untuk di tempat-tempat penyimpanan yang orang itu jarang keluar masuk. Nah, sekian semuanya itu aja. Dan ini referensinya cuma dari video YouTube ya. Video YouTube-nya cuma ini aja. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini sama tuh YouTuber India paling. Udah, bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, permisi Mas Arda, saya mau bertanya. Hmm,
Jadi kan itu bisa dihubungkan ke Telegram sama ke cloud. Kalau dihubungkan ke lainnya bisa nggak? Ke lainnya tergantung Ya, juga. Kalau misalkan selama di tutorial YouTube-nya ada ya berarti bisa juga. Bisa juga itu pakai WiFi juga bisa. Misalkan pakai istilahnya, aku pernah pakai nyoba LAN gitu sama kan. sama Edric itu di jadi itu kayak misalkan nanti itu setelah dihubungkan ke WiFi nanti mereka bakal ngasihin suatu link website yang link website itu kalau misalkan kita copy ke browser itu isinya tuh kayak aktivitas kamera tersebut terkini itu. Jadi kayak CCTV juga gitu. Oh, Tapi berarti real time-nya gitu. real time-nya nggak pakai sensor apa-apa itu langsung ke CCTV gitu. Nah, Bisa juga pakai sensor tapi kalau real time pun mau bisa juga gitu. Baik, ada pertanyaan oke, selanjutnya. terima kasih. Mantap. Mas ada Ya, yang bertanya. hmm, Pada perangkat ini, koneksi yang diusung menggunakan koneksi apa? Kalau boleh tahu. koneksi WiFi sama internet. Ada pertanyaan lagi? Oh, kameranya sensor geraknya itu dari ISP-nya apa dari mana itu? Itu dia nerima output dari sensornya, dari sensornya, Per sensor. dari sensor. Jadi mereka itu nerimanya dari sini nih, dari sensor ininya. Jadi ini bisa dilihat inputnya cuma 3 ini, grounding, tegangan sama D4. Ini yang dipakai juga D4 di sini. Jadi sangat simpel ya codingannya, nggak terlalu muluk-muluk lah. Hmm, itu aja. Baik, ada pertanyaan lagi? Iya, Mas ada bertanya. Izin Ya, bertanya. apa? Apakah kamera ini bisa dikontrol dari jarak jauh atau gimana? Ini udah gerak otomatis, nggak ada kontrol apa-apa. Jadi udah bergerak secara independen. Kalau misalkan mau dikontrol bisa ke menghadap kanan kiri itu butuh peralatan lain, misalkan motor atau rotor. Kalau nggak ya itu apa? Nah, servo. Ini servo. Oh, Kalau yang bisa kanan kiri oh ini gitu. Oh, mantap. diatur pakai servo. Jadi itu nggak pakai servo itu ya? Iya harus pakai servo. Codingannya juga akan beda lagi, nanti malah lebih kompleks lagi. Dan juga ini lebih cocoknya ke CCTV yang langsung bisa ngenain, bisa langsung istilahnya menampilkan wajah. Jadi kalau misalkan di ditaruh di pojok ruangan gitu kayak kurang efektif gitu. Wajahnya kurang Hmm. kelihatan jelas. Jadi misalkan ditaruh di Terus, tempat penyimpanan gitu. Di tempat penyimpanan ada gerakan langsung itu. Misalkan dalam brankas gitu kan. Buka brankasnya ada gerakan habis itu langsung ke foto pelakunya siapa itu. Kecuali itu kalau misalkan malingnya jadi lebih pakai masker atau gimana itu. Ya ada jadi pertanyaan lebih lagi. efektif ditaruh di mana? Gimana? Jadi efektifnya ditaruh di mana? Tempat penyimpanan Efektif, efektif tempat penyimpanan gudang di pojokan atau di tengah-tengah? yang Di pojok bisa gitu. di pojok kurang sih. Lebih ke depan pintu bisa. Biar bisa Di langsung tengah kelihatan gitu. ke mukanya gitu. Soalnya ini kan mengambil gambar dan juga merekam kan. Jadi kalau misalkan di pojokan itu kayak ya siapa tahu ada serangga atau apa itu bisa men-trigger sensornya jadi membuang-buang memori untuk hal-hal yang nggak penting. Betul. Baik, Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin dari saya sudah. saya juga sudah cukup. Ya, baik sekian dari kelompok 9. Kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.